soft sloping bottom. A man loves in his gut. Kembali lagi di channel Reviewer Film, di mana kita akan mengulas alur cerita film, pesan moral film, dan rating sebuah film. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe. Subscribe. It's now or never, boys and girls. Cerita ini berawal dari seorang wanita cantik keturunan bangsawan yang sedang menghadiri pesta. Sebut saja Lady Connie. Banyak pria yang menginginkannya, termasuk seorang pria kaya raya yang memiliki tambang pembangkit tenaga listrik. Lady Connie dan si pria kaya ini bertemu di pesta tersebut dan mengajaknya berdansa. Si pria kaya yang bernama Clifford mengajak Lady Connie menikah. Beberapa tahun kemudian, mereka pun menjalin rumah tangga yang harmonis. Sampai suatu hari suaminya ikut berperang dan mengalami kecelakaan saat perang. Clifford mengalami lumpuh di kakinya dan tidak bisa berjalan seperti orang normal pada umumnya lagi, dan dia pun dipulangkan dari medan perang dengan keadaan cacat. Sesampainya di rumahnya, istrinya, yaitu Lady Connie, terheran melihat keadaan suaminya. Dia mencoba agar tidak terlihat sedih. Clifford merasa bersalah karena keadaannya yang tidak bisa apa-apa dan merasa telah mengecewakan istrinya. Suatu hari mantan prajurit seangkatan Clifford datang ke rumahnya dan melamar pekerjaan. Namanya adalah Oliver. Dia mengalami nasib yang sial. Selama perang, istrinya selingkuh dengan pria lain dan membuat Oliver sangat sedih. Clifford pun menerima Oliver sebagai penjaga kebun yang berada tidak jauh dari rumahnya. Hari-hari berlalu, Lady Connie dan suaminya mengunjungi Oliver untuk melihat keadaan perkebunannya. Lady Connie yang pertama kali bertemu dengan Oliver merasa tertarik karena seakan ia memiliki nasib yang sama. Setelah keadaan rumah tangga Oliver hancur, dia menjadi sosok pria yang kesepian bersama dengan Lady Connie yang suaminya sudah tidak bisa memberikan dia kepuasan di ranjang. Suatu hari, Lady Connie mengunjungi Oliver yang sedang bekerja di kebun. Lady Connie tampak tergoda dengan tukang kebunnya karena pada saat itu Oliver sedang bertelanjang dada dan Lady Connie semakin tertarik. Di kunjungan kesekian kalinya, tiba-tiba hujan turun dan memaksa mereka berdua berteduh di gubuk yang ada di kebun sekaligus tempat tinggal Oliver. Ketika mereka berdua sedang kedinginan, Oliver menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka berdua. Tiba-tiba Lady Connie duduk di sampingnya dan tanpa sengaja Oliver melihat Lady Connie dengan pakaian yang basah dan transparan. Oliver langsung menjauh dan mengalihkan pandangannya. Lady Connie menyadari hal itu tetapi tidak melakukan apa-apa karena menurutnya ini terlalu cepat mengambil kesempatan dengan tukang kebunnya. Hujan pun berhenti dan Lady Connie kembali ke rumahnya. Pada malam hari, Lady Connie mencoba berhubungan seks dengan suaminya tetapi suaminya masih merasa depresi sehingga mereka berdua akhirnya gagal melakukannya. Lady Connie hanya bisa pasrah dengan keadaan yang dimiliki oleh suaminya. Dia menginginkan keturunan sedangkan suaminya tidak bisa memberikannya. Di pagi hari, Lady Connie mengunjungi Oliver lagi dan melihat dia sedang mengandangi anak ayam. Lady Connie pun mendekat dan memberitahukan Oliver kalau ia ingin menyentuh anak ayam itu. Oliver memberikannya kepada Lady Connie dan berkata anak ayam itu telah menganggapnya sebagai ibu. Mendengar itu, Lady Connie bersedih dan Oliver merasa bersalah dan langsung memeluk majikannya itu. Tanpa sadar mereka berdua saling bertatapan mata dan seolah mata mereka berkata kalau mereka saling tertarik satu sama lain. Lady Connie yang sudah tidak bisa membendung nafsunya langsung menarik Oliver ke gubuk dan melakukan hubungan seksual. Awalnya, Oliver tampak ragu tetapi dia yakinkan oleh Lady Connie dan mereka pun melakukannya. Are you afraid now? Hubungan mereka berdua pun terjalin. Lady Connie menjadi sering mengunjungi tukang kebunnya karena ia merasa kalau tukang kebunnya bisa memberikan ia apa yang dibutuhkan. Tetapi hubungan itu tidak selancar yang dipikirkan. Pelayan wanita melihat Lady Connie berlari di malam hari menuju perkebunan. Suami Lady Connie tidak menyerah untuk mendapatkan keturunan. Ia mencoba segala cara agar ia bisa memberikan keturunan kepada istrinya tetapi usahanya gagal. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh suaminya adalah mencarikan pria yang keturunan bangsawan untuk Lady Connie dan memberikannya keturunan. Mengetahui hal itu,
Lady Connie marah dan memberitahukan suaminya biar dia sendiri yang mencari pria untuk keturunannya, tetapi tidak memberitahukan suaminya pria pilihan Lady Connie. Singkat cerita, hubungannya dengan tukang kebunnya membuahkan hasil. Lady Connie hamil dan memberitahukan suaminya, dan suaminya pun sangat senang. Di suatu hari, Lady Connie dan suaminya sedang berjalan-jalan ke kebun untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, kendaraan yang sedang dikendarai suaminya terjebak di lumpur. Dia pun memanggil si tukang kebun untuk mendorong kendaraannya, dan Lady Connie ingin ikut serta untuk membantu si tukang kebun, tetapi suaminya melarangnya karena takut anak yang dikandungnya terjadi hal buruk. Mendengar itu, si tukang kebun menatap Lady Connie dengan marah karena dia merasa telah dimanfaatkan dan hanya menjadi pemuas hasrat. Setelah suaminya pergi dari kebun, Lady Connie mengunjungi si tukang kebun untuk meminta maaf dan ingin menjelaskan apa yang terjadi. Si tukang kebun tidak menerima permintaan maafnya dan ingin keluar dari pekerjaannya sebagai tukang kebun. Dia mengira selama ini Lady Connie melakukan itu atas dasar cinta, tetapi hanya nafsu belaka saja. Lady Connie yang merasa bimbang dan merasa bersalah atas apa yang terjadi. Lady Connie ragu apakah perbuatan yang telah dilakukan dengan si tukang kebun memang atas dasar cinta atau hanya memuaskan hasratnya saja. Dia belum bisa memberikan jawaban itu kepada si tukang kebun. Suaminya pun mengadakan pesta pada malam itu untuk merayakan kehamilan istrinya. Tetapi tiba-tiba dia mendapat surat dari pelayan wanitanya. Si suami pun langsung bergegas menemui si pelayan wanita di kantornya. Pelayan itu melaporkan bahwa anak yang dikandungan istrinya adalah si tukang kebun. Sang suami pun sangat marah mendengar itu dan keluar untuk mencari angin segar. Lady Connie yang sedang menyambut tamunya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun meninggalkan pesta dan menemukan suaminya sedang sendirian di luar. Lady Connie pun mendekatinya dan si suami menanyakan apakah benar kalau anak yang dikandungnya adalah milik si tukang kebun. Lady Connie pun mengakuinya sambil meneteskan air mata. Keesokan harinya, Lady Connie pun mencari Oliver si tukang kebun, tetapi dia tidak menemukannya. Tiba-tiba Melors datang dan memeluk Lady Connie. Lady Connie pun menyatakan perasaannya yang awalnya ragu tetapi sudah tidak lagi dan menyatakan cinta pada si tukang kebun. Lady Connie pun menceraikan suaminya dan lebih memilih si tukang kebun. Itulah tadi review film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan kalian yang menonton.